Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 949 Makhluk yang lebih kuat. Saat Gulan hendak mendekat, dia merasakan semacam penghalang menghentikannya saat pintu lengkung itu terbuka. Dari dalam, tangan kerangka besar yang mengeluarkan sedikit asap abu-abu keluar. Jiwa iblis itu tampaknya telah merasakan musuh bebuyutannya saat ia segera mencoba melarikan diri. Sayangnya, penghalang itu tidak hanya menghentikan Gulan untuk mendekat. Itu juga mencegah jiwa melarikan diri. Tangan kerangka yang terentang meraih jiwa gelap yang mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari balik pintu, bergumam, Amatusis Fuyotumek Sotules, Rukik del Portriat Munitalas. Hehe, tidak ada yang mengerti apa artinya, jelas berarti bahwa itu adalah bahasa yang berbeda. Namun demikian, jiwa gelap tampaknya memahami maknanya saat ia berjuang lebih keras, mencoba meninggalkan tempat ini. Kemudian lagi, semuanya sia-sia saat tangan kerangka itu menyeret jiwa ke dalam. Begitu jiwa gelap menghilang di dalam pintu gelap, mata merah muncul saat melihat semua orang di tempat itu. Itu melirik setiap anggota kelompok Rean sampai tiba-tiba, berhenti di Roan. Untuk sesaat, mata menyipit seolah melihat sesuatu yang tidak diharapkan. Roan juga tidak terlihat baik saat dia memperhatikan mata itu. Namun, peristiwa itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum mata itu menghilang di balik pintu yang gelap. Adapun pintu itu sendiri, tertutup sepenuhnya sebelum menghilang. Ruang di sekitarnya juga memperbaiki dirinya sendiri hingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kelompok Rean menghela nafas lega setelah pintu menghilang. Mereka semua merasa seperti mereka hanyalah semut di depan benda itu. Jika mau, mereka semua akan mati sekarang, atau begitulah yang mereka pikirkan. Rean kemudian melirik Roan sebelum bertanya melalui koneksi jiwa mereka, apakah Anda mengerti apa yang dikatakannya? Roan sedikit mengangguk, menjawab, sepertinya pemilik tangan kerangka itu memiliki sesuatu yang menentang iblis itu. Dikatakan, sudah kubilang aku akan menemukanmu pada akhirnya, bukan? Hehe. Rean terkejut bahwa Roan benar-benar memahaminya. Jadi, kamu mengerti bahasa yang digunakan di dunia bawah. Kurang lebih, Roan memberitahu Rean sebagai tanggapan. Ini sangat mirip dengan bahasa yang digunakan di dunia bawah dari separuh alam semesta kita, tetapi tidak sepenuhnya identik. Rean merenung dalam diam sebentar sebelum bertanya, mengapa kamu tidak mencoba buru-buru masuk? Kamu selalu ingin kembali ke dunia bawah sampai sekarang, bukan? Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan, saya tidak memiliki koneksi ke dunia bawah dari separuh alam semesta ini. Jika saya mencoba memasuki pintu, tangan kerangka itu mungkin akan membunuh saya. Bahkan jika aku bisa melewatinya, energi dunia bawah akan membunuhku karena aku masih hidup. Setidaknya, itulah yang aku yakini akan terjadi karena aku tidak terlalu yakin bagaimana setengah dari dunia bawah alam semesta ini bekerja. Tentu saja, percakapan itu hanya berlangsung sedetik melalui hubungan jiwa mereka. Namun demikian, Duran tidak bisa tidak bertanya ketika dia memandang Roan, Roan, mengapa mata itu memperhatikanmu begitu lama? Roan mengangkat bahunya saat dia mengajukan alasan, berkata, saya cukup yakin itu karena elemen gelap saya. Anda ingat bahwa saya dapat menggunakannya untuk merasakan energi yang berbeda ini di alam dimensi ini, kan? Mungkin mata itu memperhatikan itu. Bagaimanapun juga, afinitas elemen gelap bukanlah sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Jika bukan itu masalahnya, maka saya tidak tahu. Saya hanya bersyukur bahwa hal yang menakutkan itu telah pergi. Gulan akhirnya pulih dari ketakutan akan tangan kerangka itu dan merasa agak murung saat dia bergumam. Pada akhirnya, makhluk bermata merah itu punya cara untuk melarikan diri. Aku tidak bisa menghancurkan jiwanya. Roan ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia juga ingin mengatakan bahwa tangan kerangka itu pasti tidak akan menyenangkan jiwa iblis itu. Sayangnya, itu juga berarti bahwa Roan tahu bahasa yang diucapkan oleh orang yang memiliki tangan kerangka. Dia jelas tidak akan melakukan itu. Rean kemudian memandang Duran dan Frin, bertanya, Senior, dapatkah Anda merasakan hal lain setelah pintu itu ditutup? Saya tidak ingin menjadi target dari hal itu. Duran dan Frin menggelengkan kepala ketika salah satu dari mereka menjawab, kami tidak tahu. Bahkan di level kami tidak dapat merasakan kehadiran benda itu sampai muncul di depan mata kami. Selain itu,
Jangan lupa bahwa kami dapat tidak menggunakan sense spiritual. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Begitu, jika bahkan senior tidak bisa merasakan apa-apa, apalagi kita semua. Ryan kemudian melihat ke arah danau darah sebelum berkata, ngomong-ngomong, mari kita lihat pulau tempat darah berkumpul. Sekarang formasinya aktif, sesuatu mungkin telah terjadi di sana. Mata Frin dan Duran berbinar sebagai tanggapan, berpikir bahwa mungkin portal ke alam dewa sekarang terbuka. Jika itu masalahnya, maka semua masalah yang mereka alami akan sia-sia. Tunggu 1 menit. Celis menghentikan mereka. Mari kita lihat kamar makhluk bermata merah itu. Lagi pula, kita masih belum tahu jalan keluar dari alam dimensional ini. Lebih baik menjamin jalan keluar kita sebelum hal lain. Tidak ada yang menentang ide Celis karena Kentaki dan Gulan membawa semua orang ke dalam gua, akhirnya tiba di reruntuhan sekali lagi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat iblis itu melarikan diri. Tidak heran Kentaki merasakan kehadiran material tingkat surga dalam jumlah banyak. Hampir semua yang ada di tempat ini dibuat menggunakan material langka seperti itu. Ryan benar-benar terkejut dengan pemandangan itu saat dia segera mulai mengumpulkannya. Bagaimanapun, materi tingkat surga sangat berharga, bahkan jika dia sudah memiliki banyak. Anggota kelompok lainnya juga mulai mengumpulkan rampasan mereka sendiri, tidak keberatan membaginya dengan yang lain. Satu-satunya pengecualian adalah Rowan, yang melihat lokasi tertentu dari ruangan itu dan mendekatinya. Energi dunia bawah melindungi sesuatu di dalam penghalang, yang ingin dia periksa. Dia menyentuhnya dengan tangannya dan menggunakan elemen gelapnya untuk menyingkirkannya. Setelah beberapa waktu, sekelompok batu giok gelap muncul di depannya, mendorongnya untuk melihat yang lain dan berkata, teman-teman, saya pikir kita bisa mendapatkan beberapa jawaban di sini. Secara alami, perhatian semua orang teralihkan oleh kata-kata Rowan saat mereka melihat slip batu giok yang gelap. Bab 950 harus, benar. Rowan meraih slip batu giok gelap bersama yang lain. Sayangnya, tidak mungkin untuk membaca apa yang ada di dalamnya karena mereka tidak dapat menggunakan spiritual sense saat ini. Ayo bawa mereka bersama kita dan periksa begitu kita meninggalkan tempat ini, saran Rowan. Kentaki juga menemukan sesuatu yang lain di sana. Hei, bukankah benda ini terlihat seperti batu yang digunakan Pex Senior dengan darahnya untuk membuka Bestial Secret Ground? Benar saja, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada batu setelah itu. Kelihatannya seperti itu. Mungkinkah ini jalan keluar dari alam dimensional ini? Ryan kemudian menunjukkan, berkata, iya, area di balik batu itu memang memiliki bentuk pintu yang kita buka di luar. Ryan kemudian menatap Kentaki sejenak, menyarankan, gunakan sedikit darah Divine Demon Beastmu di atasnya, Kentaki. Kentaki mengangguk dan segera menggunakan bulunya yang seperti pedang untuk membuat sayatan kecil di sayapnya. Darah mengalir keluar dengan bantuan energi spiritualnya, jatuh di atas batu. Asteris bus. Asteris. Saat itulah energi alam dimensi mulai berkumpul di balik batu saat menyerap darah Kentaki. Tidak lama kemudian, energi itu meluas, membuka apa yang tampak seperti terowongan. Ini, semua orang mengenali sisi lain. Bukankah itu area yang kita singgahi tepat sebelum penghalang terakhir menuju Bestial Secret Ground? Celis bertanya sejenak. Frin mengangguk sebagai jawaban, menjawab, yang satu dan yang sama. Lagi pula, aku sudah melewati sana beberapa kali. Tidak salah lagi. Jadi, ini semacam pintu ruang yang menghubungkan alam dimensional ini dengan dunia luar, ya. Ryan kemudian memandang semua orang, bertanya, apakah kalian ingin pergi dulu? Atau haruskah kita melanjutkan eksplorasi? Frin dan Duran tidak perlu berpikir 2 kali. Lanjutkan eksplorasi. Kami datang ke sini untuk portal ke alam dewa, dan kami tidak akan pergi sebelum memastikan apakah itu benar-benar ada atau tidak. Semua orang setuju dengannya saat mereka berbalik untuk meninggalkan ruangan. Tentu saja, tidak sebelum mereka membersihkan area dari semua hal yang mereka anggap berharga. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah sepertinya tidak ada peralatan apapun di sana. Hanya bahan yang digunakan untuk membuat wadah kaca yang tersedia. Iblis itu juga telah menggunakan jiwa binatang iblis tahap 9 yang telah dia kumpulkan, jadi mereka juga pergi sekarang. Setelah itu, mereka menaiki Kentaki dan Gulan dan menuju pulau di Danau Darah. Hal yang mengesankan adalah bahwa Danau Darah hampir kosong saat mereka melewatinya.
Hanya tanah merah di bawahnya yang bisa dilihat saat ini. Hanya ketika mereka mendekati pulau di tengah mereka melihat sejumlah kecil darah binatang iblis yang tersisa. Bagaimanapun, pusaran air yang memakan darah di atas pulau terus berputar. Tidak akan lebih dari 1 menit atau lebih sebelum semua darah menghilang sepenuhnya. Kentucky, Gulan, menjauhlah. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi setelah darahnya habis. Saat Roan mengatakan itu, Kentucky dan Gulan mengangguk saat mereka naik lebih tinggi ke langit. Mereka menontonnya dengan penuh perhatian, menunggu prosesnya selesai. Akhirnya, tetes darah terakhir menghilang dari danau darah saat pusaran darah juga menghilang. Hanya titik energi di pusat pusaran air yang sekarang kering yang tersisa. Kelompok Rean melihatnya, menunggu untuk melihat apakah sesuatu akan terjadi. Namun, titik energi itu tetap diam di posisi itu, tidak melakukan apa-apa. Mereka menunggu selama beberapa menit dan hampir kehilangan kesabaran ketika tiba-tiba, langit di atas bersinar dengan lampu merah, jauh lebih terang daripada yang sejauh ini. Tidak, untuk lebih spesifiknya, itu adalah bintang paling tengah dari alam dimensional yang bersinar. Setelah itu, bintang itu menembakkan seberkas sinar merah yang mengenai titik energi di pusat pulau. Sekarang, semua jiwa yang terperangkap telah menghilang, jadi hanya titik energi yang tersisa. Kelompok Rean melihat itu dengan penuh perhatian, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Akhirnya, titik energi merah tampaknya memenuhi persyaratannya sendiri. Asteris ledakan. Asteris. Ledakan besar energi spiritual menyapu segala sesuatu di sekitar, benar-benar melenyapkan pulau di tengah danau darah yang sekarang hilang. Duran dan Flynn segera menggunakan energi spiritual mereka untuk membuat penghalang di depan semua orang. Anehnya, bahkan dengan kultivasi tinggi mereka dikirim terbang oleh kekuatan ledakan. Tidak sampai beberapa kilometer sebelum Kentucky dan Gulan akhirnya menstabilkan diri di udara. Astaga, jika Roan tidak menyuruh kita menjauh dari benda itu, kita akan menjadi sejarah sekarang. Duran dan Flynn mengabaikan itu saat mereka melihat area ledakan. Lihat, apa itu? Sedikit demi sedikit, titik energi merah mulai meluas saat sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalamnya. Energi spiritual tidak datang dari alam dimensional saja. Sebaliknya, alam dimensi juga mengumpulkan energi spiritual dari dunia luar untuk bahan bakar hal itu. Sisa bintang merah di langit, atau langit-langit alam dimensional, lebih tepatnya, tampaknya bertindak sebagai koneksi ke dunia luar, memungkinkan hal itu terjadi. Benda itu kemudian mulai berbentuk cincin besar. Adapun apa yang ada di dalamnya, mereka tidak tahu karena semuanya tampak seperti badai awan perak. Tidak, untuk lebih spesifik, itu tampak seperti terowongan, dan dindingnya terbuat dari awan perak itu. Mungkinkah, Duran tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat ketika dia bertanya. Flynn segera mengangguk, bergumam kagum, harus, kan? Jelas, mereka mengira itu adalah apa yang disebut portal ke alam dewa. Hanya saja mereka tidak memiliki jaminan untuk itu. Asteris Pin. Asteris. Selamat, tuan rumah. Karena aktivasi penuh dari formasi binatang dunia, portal ke alam dewa ras binatang iblis sekarang terbuka. Rean dan Roan saling memandang. Jadi, itu benar-benar portalnya, iya. Bab 951 tetap atau pergi. Tuan rumah harus waspada. Karena kerusakan yang disebabkan oleh iblis dari dunia bawah, portal menjadi tidak stabil. Nah, untuk lebih spesifiknya, formasi yang membuatnya tetap terbuka adalah. Rean tahu itu. Lagi pula, dia dan Roan tidak hanya menghancurkan beberapa formasi saat menuju ke lantai dengan inti, Rean juga melihat banyak formasi yang rusak di sepanjang jalan. Dia melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Sayangnya, ada terlalu banyak rune sehingga dia tidak tahu tujuan atau cara memperbaiki rune tersebut. Yah, aku sudah terkejut bahwa formasi diaktifkan untuk memulai, Rean berpikir sejenak. Sistem melanjutkan, setelah analisis awal dengan melampaui batasan pengguna, sistem memprediksi bahwa formasi portal akan pecah dalam 1176 jam. Margin of error diharapkan menjadi plus-minus 30 jam. Setelah itu terjadi, formasi binatang dunia hanya akan dapat mempertahankan tujuan awalnya untuk memperkuat binatang iblis di planet ini. Host harus memutuskan apakah akan menggunakannya atau menemukan cara lain untuk memasuki alam dewa di masa depan jika pengguna menginginkannya. Titik.
Sistem tidak dapat memprediksi kemungkinan jalan pintas seperti formasi binatang dunia yang dapat digunakan pengguna di masa depan. Adapun batasan sistem, mereka didasarkan pada level pengguna. Namun, batasan ini tidak dapat dipatahkan bahkan di alam transisi. Tuan rumah harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan penghalang antara alam manusia dan alam dewa jika mereka ingin pergi nanti. Keterbatasan. Ryan merenungkannya sebentar sebelum memberitahu Rowan, keterbatasan yang dibicarakan sistem mungkin adalah hal-hal seperti teleportasi ke planet ini di Sunkan. Rowan setuju dengan Ryan, mengatakan, memang. Namun, kami tidak memiliki wewenang untuk meminta sistem mengabaikan batasan. Itu hanya dapat memilih dengan sendirinya apakah perlu menembus batasan yang dikenakan pada kita karena level kita atau tidak. Juga, jika sistem melakukannya, itu akan tidak aktif selama bertahun-tahun lagi. Sistem tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Namun, Sister Orb sekarang dapat memberitahu mereka lebih banyak daripada yang diizinkan sebelumnya, jadi dia mulai menjelaskan. Biarkan saya jujur di sini dan mengatakan bahwa Anda harus pergi. Namun, Anda harus memahami bahwa kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat lemah di alam dewa. Bahkan Transition Realm dan Stage 9 Demon Beast tidak ada yang bisa dibanggakan. Asal tahu saja, bayi sudah lahir di alam pendirian yayasan dengan fondasi yang sempurna. Kualitas energi alam dewa yang lebih tinggi juga membuatnya lebih mudah untuk menemukan jalan seseorang, jadi tidak terlalu sulit untuk melihat orang-orang berusia sekitar 40 atau 50-an di alam transformasi jiwa. Sangat jarang melihat remaja di Core Formation Realm di sini di Realm of Mortals. Namun, di atas sana, itu adalah hal yang sangat umum. Ryan dan Rowan menyipitkan mata setelah itu. Mereka ingat betul bagaimana Droman membutuhkan waktu berabad-abad untuk menemukan jalannya, yang semuanya didasarkan pada keberuntungan murni. Orang-orang seperti Mia, pemimpin sekte Dalamu, adalah satu dari sejuta atau bahkan mungkin lebih. Sister Orb kemudian melanjutkan, tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tinggal di sini dan perlahan-lahan berkultivasi sampai ke alam transisi. Kita harus ingat bahwa Sister Orb berada di dalam alam dimensi permata jiwa, jadi dia tidak terpengaruh oleh surga ketika dia berbicara tentang alam transisi. Meskipun sulit, itu mungkin untuk menggunakan kekuatan alam transisi untuk memecahkan penghalang antara alam dan memasuki alam dewa melalui metode ini. Di sisi lain, kecepatan di mana Anda akan berkultivasi bahkan tidak akan menjadi 1/10 dari apa yang dapat Anda lakukan di sana. Ryan dan Rowan mengerti setelah Sister Orb selesai berbicara. Ada lebih banyak bahaya di sana, tetapi hadiahnya juga berlimpah. Duran mulai mendekati portal, berpikir apakah dia harus memasukinya atau tidak. Namun, Ryan menarik perhatiannya, mengatakan, masih terlalu dini bagimu untuk memasukinya. Duran segera kembali menatap Ryan dan bertanya, kenapa? Ryan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, saya tahu lebih banyak tentang formasi yang menjaga portal ini tetap terbuka daripada orang lain. Itu masih akan berfungsi selama 40 hingga 50 hari lagi. Tentu saja, Ryan hanya menggunakan nomor sistem untuk mengatakan itu. Bukankah seharusnya kamu dan Frin menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan menjelaskan semua yang terjadi di dunia ini? Jangan lupa bahwa semua konflik dan permusuhan antara Zasvin dan binatang iblis terjadi karena makhluk bermata merah itu, tidak akan mencegah perang terjadi di masa depan, tetapi kedua belah pihak berhak mengetahui kebenarannya. Hanya saja Zasvin tidak akan percaya jika itu tidak keluar dari mulutmu. Tentu, kamu bisa meluangkan sedikit waktu itu untuk menyebarkan berita, kan? Duran menyipitkan matanya setelah itu, menanggapi dengan sebuah pertanyaan, dan apa yang menghentikanmu dari menutup portal untuk mencegahku pergi? Ryan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Hahaha, kita harus menjadi orang bodoh sejati untuk melakukan hal seperti itu. Satu-satunya yang bisa melawanmu secara langsung adalah Senior Frin. Jika dia meninggalkanmu di sini sendirian, bukankah itu berarti kamu bisa memperbudak semua ras lain di milikmu sendiri? Itu akan menjadi akhir dari binatang iblis dan ras manusia. Frin setuju dengan Ryan, mengatakan, aku tidak hanya tidak akan memasukinya sendirian, tetapi aku juga akan memastikan kamu akan masuk bersamaku pada saat yang sama untuk mencegah hal itu. Kamu harus melakukan hal yang sama dalam kasusku. Duran harus mengakui bahwa kata-kata Ryan masuk akal. Baiklah, kalau begitu, ayo kita keluar. Setelah itu,
Kelompok mereka kembali ke ruangan tempat tinggal iblis dan menggunakan darah Divine Demon Beast untuk membuka portal. Mereka juga memastikan bahwa mereka bisa kembali kapan saja mereka mau. Mereka hanya mengambil batu yang bisa membuka portal di luar. Bagaimanapun, itu adalah kunci untuk masuk. Di luar, kelompok mereka menghela nafas saat mereka melihat ke belakang. Akhirnya selesai, iya. Roan menggelengkan kepalanya saat dia mengeluarkan batu giok gelap dari cincin spasialnya. Belum, sudah waktunya untuk memeriksa hal-hal ini. Bagaimanapun, kita akhirnya bisa menggunakan sense spiritual lagi. Bab 952 Buku Harian. Mereka semua menginginkan jawaban. Siapa atau apa makhluk itu? Mengapa itu ada di Bestial Secret Ground? Apa hubungannya dengan alam dewa? Namun, aku tidak mengerti apa-apa. Seru Duran begitu konten memenuhi pikirannya. Flynn, Red, Kentucky, Celis, Ryan, dan Gulan berada di kapal yang sama dengannya. Itu mungkin bahasa yang sama dengan yang digunakan pemilik tangan kerangka itu. Tentu saja, satu orang memang memahami konten di dalam slip batu giok gelap. Secara alami, itu adalah Roan. Hanya saja dia tidak membiarkan orang lain selain Ryan tahu bahwa dia bisa memahami hal seperti itu. Ryan kemudian melirik Roan sejenak sebelum dia berbicara melalui koneksi jiwa mereka. Berkata, dapatkah Anda memahami hal-hal yang tertulis di dalam slip batu giok ini? Roan mengkonfirmasi ketika dia menjawab, ya. Saya akan menggunakan koneksi jiwa kami untuk berbagi pengetahuan saya tentang bahasa dunia bawah, jangan memblokirnya. Ryan dan Roan dapat berbagi kenangan sebanyak yang mereka inginkan selama kedua belah pihak menyetujuinya. Berkat itu, Ryan menerima seluruh pengetahuan Roan tentang bahasa dunia bawah. Tentu saja, itu adalah satu hal bagi mereka untuk berbagi kenangan. Itu adalah hal lain untuk mempelajarinya. Ryan akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dia bisa mengatur semuanya untuk digunakan sendiri. Roan tahu itu tetapi mengabaikan hal itu. Sebagai gantinya, dia memastikan untuk menghafal seluruh isi slip batu giok gelap terlebih dahulu sebelum semua orang menyerah untuk memeriksanya. Akhirnya, Flynn kehilangan kesabarannya dan berkata, baiklah, saya sudah selesai mencoba. Binatang iblis tidak pandai menerjemahkan sesuatu untuk memulai, apalagi fakta bahwa tidak ada dari kita yang tahu bahasa macam apa itu. Jika Anda mau, Anda dapat memiliki slip batu giok. Saya tidak menggunakannya. Duran menyipitkan matanya sebelum dia mengeluarkan beberapa batu giok miliknya sendiri. Dia dengan cepat membuat salinan dari semua yang ada di dalamnya sebelum menyerah pada slip batu giok gelap juga. Aku juga sudah selesai. Mungkin aku bisa mencari tahu apa artinya di masa depan. Tapi untuk saat ini, aku yakin ras Zasvin kita tidak memiliki bahasa yang hampir mendekati apa yang digunakan di sini. Ryan mengangguk setuju setelah mereka berdua, berkata, hal yang sama berlaku untuk kita. Kurasa benda-benda di dalam batu giok ini harus menunggu lain kali. Tentu saja, Roan tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi dia tidak akan membicarakannya sekarang. Sejauh yang kami tahu, mungkin tidak ada sesuatu yang penting di dalam untuk memulai. Pada akhirnya, kelompok mereka memutuskan untuk berhenti begitu saja dan berpisah. Mereka sepakat untuk bertemu beberapa hari kemudian untuk membahas apa yang mereka temukan di Bestial Secret Ground. Kembali di Sekte Kebebasan, Roan akhirnya mulai berbicara dengan Ryan, Celis, dan Kentucky tentang isi slip giok. Yah, Ryan telah mempelajari ingatan Roan tentang bahasa itu sejak saat itu, jadi dia akhirnya bisa memahaminya sedikit. Pada dasarnya, apa yang kita miliki di sini hanyalah sebuah buku harian. Buku harian. Secara alami, semua orang tertarik. Apa yang dibicarakannya? Roan kemudian mulai menjelaskan apa yang tertulis. Itu dimulai kembali pada saat binatang iblis dan Zasvin tidak benar-benar dalam kondisi yang buruk. Mereka juga bukan teman, tapi itu jelas tidak seperti saat ini. Pada saat itulah iblis tiba di planet ini. Dalam slip batu giok, itu tidak menjelaskannya dengan baik. Yang dikatakan hanyalah bahwa iblis ini telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan di dunia bawah, karena itu harus melarikan diri ke alam manusia. Secara alami, dia akhirnya datang ke planet ini. Namun, iblis seharusnya tidak ada di alam manusia karena mereka akan merusak keseimbangan sistem. Roan memahami bagian ini karena dia juga tidak bisa tinggal di Realm of Mortals terlalu lama ketika dia adalah Death Spirit.
Dia harus sering mengunjungi dunia bawah sebelum kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Slip Batu Giok mengatakan bahwa iblis tahu kehadirannya telah dirasakan oleh alam dewa. Tidak akan lama sebelum seseorang dari sana tiba di planet ini untuk menyelidiki. Karena itu, dia mulai mencari cara untuk melintasi ke alam dewa dan sebaliknya. Dan begitulah cara dia menemukan portal Zasvin dan binatang iblis ke alam dewa, jelas Roan. Iblis itu berhasil menghancurkan portal Zasvin sebelum dewa manapun turun. Namun, dia gagal menghentikan seorang ahli dari sisi binatang iblis untuk datang ke sini. Setan itu tidak terlalu kuat. Yah, setidaknya tidak ketika seseorang membandingkan kekuatannya dengan para ahli dari alam dewa atau dunia bawah. Jika seseorang membandingkannya dengan level ahli terkuat dari Realm of Mortals, maka dia jelas jauh di atas mereka. Roan juga mulai memahami bahwa kekuatan yang ditunjukkan iblis sebelum mati jauh dari kondisi puncaknya. Benar saja, Slip Giok membuktikan bahwa iblis menggunakan jiwa binatang iblis untuk pulih. Itu karena formasi binatang dunia tidak pernah membutuhkan jiwa binatang iblis untuk memulai. Itu adalah sesuatu yang ditambahkan iblis kemudian. Dia menggunakan jiwa untuk pulih. Ryan fokus pada bagian itu. Pada akhirnya, dia terluka sebelum mencapai Realm of Mortals, atau apakah para ahli dari sisi binatang iblis yang menyebabkan kerusakan itu? Itu keduanya. Faktanya adalah bahwa iblis itu lebih kuat daripada yang dibicarakan oleh ahli dari alam Dewa Duran. Namun, dia terluka dalam petualangannya, yang memungkinkan ahli untuk memiliki kesempatan yang lebih baik ketika dia bertarung melawan iblis. Sayangnya untuk ahlinya, iblis itu masih lebih kuat, jadi dia harus melarikan diri. Tentu saja, Slip Giok tidak menyebutkan apa yang terjadi pada ahli dari alam dewa karena iblis tidak tahu kemana dia pergi. Yang iblis tahu hanyalah bahwa dia meninggalkan kerusakan abadi yang pasti akan membunuh ahli itu pada akhirnya. Pada akhirnya, itulah yang terjadi, dan ahli dari alam dewa mati tanpa bisa kembali ke rumah. Belakangan, Duran dan Vikin menemukan tempat peristirahatan terakhir sang pakar, seperti yang dijelaskan Duran sebelumnya. Bab 953 ambil bagian di dalamnya. Roan kemudian menjelaskan apa yang terjadi setelah ahli alam dewa melarikan diri. Tubuh iblis kehilangan kemampuan untuk menjaga stabilitas setelah menerima luka dari petualangannya dari dunia bawah dan ahli dari alam dewa. Jika dia ingin pulih, dia harus kembali ke dunia bawah, yang jelas sudah kamu ketahui sekarang, bahwa dia tidak akan berani. Celis mengerti apa yang dimaksud Roan. Dengan itu, dia menggunakan metode kedua yang tersedia untuknya, mengambil jiwa tingkat tinggi untuk pulih saat tinggal di alam manusia. Roan mengangguk sambil melanjutkan di mana Celis tinggalkan. Tepat. Hal lain yang saya temukan adalah bahwa saya benar tentang jenis makhluk yang ada di dunia bawah. Kembali ke bagian lain dari alam semesta, hanya ada roh kematian. Namun, semuanya berbeda di sini. Dari kelihatannya, dari itu, jenis iblis orang ini hanya bisa menyerap jiwa binatang iblis. Itu sebabnya manusia akan mati untuk orb penyerahan jiwanya sementara binatang iblis akan ditangkap dan dikendalikan. Dia tidak membutuhkan jiwa manusia. Roan melanjutkan, ngomong-ngomong, setelah pertempuran dengan ahli dari alam dewa, dia menutup portal binatang iblis juga. Setelah itu, dia memulai rencananya untuk menangkap jiwa. Namun, karena levelnya, bahkan iblis tahap 9 Beast Souls cukup jauh baginya untuk pulih. Satu-satunya pilihannya adalah menebusnya dengan kuantitas. Anda bisa mengatakan bahwa dia tidak menghancurkan formasi binatang dunia sepenuhnya hanya karena dia membutuhkannya. Mau tak mau Ryan bertanya setelah itu, bagaimana dengan kamarnya itu? Apakah itu yang mencegah tubuhnya pecah? Ya, Roan mengangguk sebagai jawaban. Di dalam wadah kaca itu, dia bisa meniru lingkungan dunia bawah. Tentu saja, itu tidak nyata, jadi itu hanya menghentikan tubuhnya dari kehancuran. Itu tidak memiliki kekuatan untuk memulihkannya. Dia membutuhkan jiwa untuk itu. Saat itulah dia memodifikasi formasi binatang dunia untuk juga mengumpulkan jiwa-jiwa binatang iblis setelah mereka mati. Formasi binatang dunia tidak menggunakan jiwa, hanya darah untuk terhubung ke alam dewa menggunakan metode binatang iblis, tambah Ryan. Hal-hal berlanjut secara normal sampai hari ketika iblis mengetahui bahwa beberapa binatang iblis surgawi sekarang hadir pada saat yang sama di planet ini. Baginya, bahkan jiwa binatang iblis tingkat rendah jauh lebih berharga daripada jiwa binatang iblis biasa.
Dia bisa menunggu lebih lama untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa secara normal. Namun, dia terlalu percaya diri tentang kekuatan orb penyerahan jiwanya. Dia pikir dia bisa mengumpulkan cukup banyak jiwa untuk sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dalam sekali jalan. Cerita selanjutnya kamu sudah tahu, kata Roan beberapa saat kemudian. Slip Batu Giok juga menyebutkan ketika dia memberi Zasvin metode untuk mengumpulkan jiwa manusia untuk membuat tanda garis keturunan. Tentu saja, kamu sudah tahu itu dan apa yang terjadi karenanya. Ada beberapa detail lagi, tapi tidak banyak benar-benar penting bagi kami. Celis hanya bisa menghela nafas begitu Roan selesai berbicara. Pada akhirnya, kami hanya kurang beruntung untuk terlibat dalam semua omong kosong ini. Namun, Roan tampaknya tidak peduli. Baiklah, cukup untuk saat ini. Kalian juga mendapatkan beberapa bahan dari kamarnya, kan? Anggap saja itu rampasan perang kalian. Yah, kita masih perlu menelepon Malo dan yang lainnya untuk memberitahu mereka tentang hal itu. Kemudian pada hari itu, Ryan dan Roan memanggil semua anggota penting sekte tersebut. Setelah itu, Ryan memberi mereka penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di Bestial Secret Ground. Dia memberitahu mereka bagaimana Zasvin mendapatkan metode untuk membuat tanda garis darah, bagaimana itu membawa perbudakan manusia dan perang melawan binatang iblis di masa lalu. Sederhananya, mereka menjelaskan bagaimana semua orang bermain di tangan iblis. Ryan juga memastikan untuk menyebarkan berita melalui sistem komunikasi. Itu menjelaskan alasan mengapa manusia menjadi budak sejak awal. Bagian dari wilayah Zasvin yang menerima berita Ryan terkejut mendengarnya. Tentu saja, pada awalnya, mereka mengira itu adalah tipuan yang digunakan manusia untuk menimbulkan masalah pada Zasvin. Sayangnya, tidak butuh waktu lama sebelum organisasi penguasa jiwa menggunakan kekuatannya untuk membuat semua wilayah mereka mendengar tentang hal yang sama. Jelas, Duran telah kembali dan menjelaskan seluruh situasi kepada mereka juga. Karena bahkan penguasa jiwa telah mendukung cerita itu, kemungkinan besar itu benar. Lagi pula, apa gunanya memastikan bahwa mereka sedang dimainkan oleh orang lain? Hal yang sama terjadi di wilayah binatang iblis. Frin memberitahu bawahannya untuk menyebarkan berita dan bahwa dia adalah binatang iblis tahap 9 terakhir yang hidup. Namun demikian, mereka tidak perlu khawatir karena Zasvin hanya memiliki satu Zasvin terakhir di level yang sama dengannya. Tentu saja, apakah binatang iblis atau Zasvin benar-benar hanya memiliki mereka sebagai makhluk yang tersisa di level itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para petinggi dari masing-masing pihak. 3 minggu setelah kejadian di Bestial Secret Ground, para Zasvin, manusia, dan binatang iblis bertemu untuk membahas masalah ini. Seperti yang bisa diduga, binatang iblis menyalahkan Zasvin karena jatuh pada rencana makhluk itu. Lagi pula, Zasvin adalah ras yang bangga, jadi mereka juga menunjukkan bagaimana binatang iblis tidak dapat menghentikan makhluk di dalam tanah suci mereka sendiri. Anehnya, ras yang paling menderita dengan menjadi budak adalah yang menengahi kedua belah pihak. Dibandingkan dengan apa yang kita lalui, kalian tidak perlu mengeluh. Tidak ada gunanya menuduh kedua belah pihak karena kita semua adalah korban dari perencana yang sama. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita akan menangani informasi ini. Pertama, kita harus akhiri permusuhan di antara kita. Kalau tidak, kita masih akan bermain di tangan makhluk itu bahkan setelah itu hilang. Belum lagi makhluk itu mungkin sudah mati setelah apa yang kita lihat. Kedua binatang iblis dan Zasvin menyipitkan mata mereka. Tidak ada pihak yang menyukai gagasan dikendalikan, apalagi oleh sesuatu yang mungkin sudah mati. Jadi, kata-kata dari sisi manusia memiliki bobot. Sevinia, pemimpin organisasi Soul Rulers, adalah orang pertama yang melangkah maju. Baiklah, kami bersedia untuk berbicara. Frin, sebagai satu-satunya binatang iblis tahap 9 yang tersisa, melakukan hal yang sama. Hal yang sama berlaku untuk kita. Last but not least, Vizer mengambil tempat sebagai wakil dari manusia. Bagaimanapun, dia masih manusia terkuat di dunia dengan kultivasi elemental transformation realmnya. Ras manusia kita saat ini adalah yang terkecil dan terlemah dari kita semua, jadi itu tidak akan membuat banyak perbedaan saat ini. Namun demikian, kami jelas ingin mengambil bagian di dalamnya. Bab 954 Keputusan. Tentu saja, menyelesaikan permusuhan antara ketiga belah pihak tidak akan mengakhiri perang dan hal-hal seperti itu. Bahkan jika binatang iblis,
manusia, dan Zasvin akhirnya hidup bersama di beberapa titik, masih akan ada alasan lain untuk pertempuran. Perang mengenai wilayah, warisan, atau hanya karena satu pihak tidak menyukai yang lain. Kemudian lagi, itu bukan masalah yang harus diselesaikan oleh kelompok Rean, dan mereka juga tidak akan pernah merencanakannya. Bagaimanapun, pertempuran diperlukan di dunia kultivasi. Namun demikian, hari ini adalah langkah pertama untuk dunia yang lebih adil, jika bisa disebut begitu. Manusia masih memiliki 999 tahun lebih perlindungan dari binatang iblis, tapi jika semuanya berjalan baik-baik saja, waktu yang lama bahkan tidak akan diperlukan. Pertemuan berlangsung selama sehari sebelum beberapa poin penting diputuskan. Pertama, akan diumumkan ke seluruh dunia yang belum mendengar keseluruhan cerita tentang makhluk bermata merah itu. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Itu adalah cara terbaik untuk membuat Zasvin, manusia, dan binatang iblis mengerti mengapa perubahan selanjutnya akan diterapkan. Poin selanjutnya pada dasarnya adalah perpanjangan dari kesepakatan yang dibuat oleh Guild Master Formasi dan Sekte Kebebasan. Akan ada manusia dan Zasvin yang akan tinggal di wilayah masing-masing sementara pemerintah akan menjamin keselamatan mereka. Ini akan menjadi cara untuk membuat masing-masing pihak berintegrasi satu sama lain dengan lebih baik. Sekte Kebebasan juga berkompromi untuk merilis teknologi sistem komunikasi setelah langkah pertama dari perjanjian sebelumnya diselesaikan. Sekarang kedua belah pihak hanya memiliki satu pembudidaya alam transisi atau binatang iblis tahap 9, binatang iblis sekarang memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan tempur tingkat rendah. Keluarga Zasvin perlu berpikir dua kali jika mereka masih menyimpan pikiran untuk memperbudak salah satu dari dua kekuatan lainnya. Tentu saja, orang bisa membayangkan bahwa banyak Zasvin, manusia, dan binatang iblis tidak menyukai ide itu, tapi itu sudah diduga. Intinya adalah bahwa mereka harus memulai di suatu tempat, dan mereka melakukan hal itu. 1 bulan setelah kelompok Rean meninggalkan Bestial Secret Ground, Frin dan Duran bertemu sekali lagi. Mereka tahu bahwa mereka masih memiliki 10 hari atau lebih sebelum Frin dan Duran harus memasuki alam dewa, tetapi mereka sudah merasa tidak sabar. Selain itu, mereka sudah melakukan semua yang mereka butuhkan. Hanya ada satu hal yang cukup membuat pusing kepala. Portal pada dasarnya dapat membawa siapapun ke alam dewa, ya, hanya Rean dan Roan yang tahu bahwa portal itu adalah yang asli. Namun demikian, ada banyak Zasvin tingkat rendah dan binatang iblis yang ingin pergi juga. Lagi pula, jika portal itu nyata, mereka tidak perlu takut terjebak di alam manusia ketika mereka mencapai alam transisi atau tahap 9. Pada akhirnya, Frin dan Duran mengambil keputusan tepat di depan portal. Siapa yang peduli? Jika kamu ingin datang, biarlah. Jangan lupa bahwa ini adalah portal dari binatang iblis, jadi kamu mungkin akan jatuh di suatu tempat di wilayah mereka. Jika kamu pikir kamu bisa bertahan, baik Frin maupun aku akan menghentikanmu. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, kami tidak yakin apakah benda ini benar-benar portal ke alam dewa atau bukan, jadi masuklah dengan risiko Anda sendiri. Itu saja. Sebelum ada yang bisa menjawab, Frin dan Duran memasuki portal dan menghilang dalam kilatan cahaya perak di dalamnya. Kata-kata mereka dengan cepat menyebar, dan banyak Zasvin dan binatang iblis melemparkan diri mereka ke dalam portal juga. Mempertimbangkan beberapa hari portal masih akan terbuka, siapapun di Saint Realm atau di atasnya memiliki lebih dari cukup waktu untuk tiba. Binatang iblis juga tidak mencoba menghentikan siapapun untuk menggunakannya. Hanya ada satu aturan, mereka yang ingin memasuki portal setidaknya harus berada di alam jiwa baru lahir. Kalau tidak, itu akan menjadi kekacauan yang kacau untuk menampung semua orang di dalamnya. Belum lagi mayoritas di bawah level itu bahkan tidak akan tiba di Bestial Secret Ground pada waktunya untuk memulai. Sebuah dunia yang memiliki begitu banyak alam transisi dan binatang iblis tahap 9 sedikit lebih dari sebulan yang lalu berakhir dengan hanya beberapa orang di alam suci atau lebih tinggi. Hanya mereka yang menganggap itu tidak sepadan dengan risikonya yang tetap tinggal, tetapi kasus mereka sangat jarang. Anehnya, Fizer adalah salah satu ahli transformasi elemen atau tahap 8 yang hampir tidak ada yang memutuskan untuk tetap tinggal. Saya baru saja berada di tahap tengah dari alam transformasi elemental. Saya mencapai level ini dengan bertindak hati-hati dan tidak mengambil banyak risiko. Sederhananya, saya tidak berniat mengubahnya. Selain itu,
Orang tua ini masih memiliki beberapa ribuan tahun untuk hidup setelah saya memasuki alam berikutnya, jadi saya baik-baik saja dengan tinggal di sini. Juga, Malo adalah murid saya, tetapi dia tidak sesuai dengan persyaratan kultivasi untuk memasuki portal. Secara alami, saya tidak akan meninggalkannya di belakang setelah aku baru saja menerimanya sebagai muridku. Bagi manusia dan sekte kebebasan, itu melegakan. Bagaimanapun, Fizer adalah pendukung mereka. Belum lagi dengan hilangnya sebagian besar ahli realem transformasi elemental, memiliki satu orang yang mengawasi sekte akan membuat perbedaan besar di masa depan. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah Ryan dan Rowan. Apakah mereka akan tinggal, atau akankah mereka pergi? Sebuah pertemuan antara Ryan, Kentucky, Celis, Rowan, dan teman-teman mereka dipanggil untuk mereka putuskan. Dalam kasus Kia, Kalina, Malaka, Agis, dan yang lainnya, mereka dapat memasuki portal bahkan jika mereka tidak memenuhi persyaratan kultivasi. Lagi pula, Ryanlah yang membuat portal itu berfungsi, jadi dia memiliki hak istimewa untuk mengabaikan aturan itu. Sebelum Rowan dan aku memberitahumu keputusan kami ingin mendengar pendapatmu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin memasuki alam dewa? Malaka, yang menggendong bayi, adalah orang pertama yang menjawab, aku tidak akan pergi. Itu bukan tempat yang tepat bagiku untuk membesarkan anakku. Agis menepuk bahunya dan mengangguk setuju, menjawab, hal yang sama berlaku untukku. Kita akan menemukan cara lain di masa depan. Tapi untuk saat ini, dunia ini masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada orang-orang di level kita. Bab 955 naik kita pergi. Rowan mengangguk, ekspresinya secara mengejutkan menunjukkan kepuasan. Itu bagus. Kamu memiliki prospek yang sangat baik dengan tinggal di sekte kebebasan. Hal yang sama berlaku untuk anakmu. Memasuki alam dewa ketika kamu bahkan tidak tahu apakah jalan itu aman akan menjadi ide yang buruk ketika kamu memiliki anak kecil seperti itu, anak. Ryan setuju dengan Rowan, mengatakan sebagai tanggapan, memang. Suster Orb memberitahu kami bahwa bayi sudah lahir di alam pendirian yayasan di sana. Mungkin anak Anda bahkan tidak akan bisa menolak lingkungan alam dewa itu sendiri. Saya memuji kamu karena memilih untuk tinggal. Kentucky segera mengangkat sayapnya, memberitahu semua orang, aku ingin tinggal. Yah, tidak sulit untuk menebak bahwa burung mesum itu hanya ingin tetap dekat dengan semua gadis di sekte itu. Ryan kemudian menatapnya sebelum mengangkat bahu. Begitukah? Oh well, ini adalah keputusan yang kami berikan kepada kalian semua. Jika Anda ingin tinggal, maka biarlah. Rowan mengangguk, berkata, memang. Kamu sudah cukup besar untuk membuat keputusan sendiri. Kami tidak akan memaksa siapapun untuk tinggal atau pergi. Anehnya, Ryan dan Rowan tidak menentangnya, yang membuat Kentucky kecewa. Itu tidak terduga. Saya pikir Anda akan segera mengatakan bahwa saya tidak punya pilihan. Namun, si kembar menggelengkan kepala. Jika itu adalah situasi lain, kami mungkin memaksamu untuk melakukannya. Tapi tidak ada yang namanya pilihan yang salah dalam kasusmu. Kamu hanya binatang iblis tahap 5. Ini seperti kasus Malaka dan Agis. Kamu punya prospek yang sangat bagus di sekte kebebasan. Karena Frin dan yang lainnya dapat mencapai tahap 9, itu berarti Anda dapat melakukan hal yang sama. Mengapa Anda harus mengambil risiko seperti itu dengan memasuki alam dewa? Kentucky senang mendengarnya. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Celis melirik Kentucky sebelum berkata, karena kamu tinggal, maka aku juga. Bagaimanapun, kita terhubung. Ryan kemudian menatap Kia dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku pergi, jawab Kia tanpa berpikir dua kali. Meskipun berbahaya dan tidak perlu, aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki alam dewa sendiri di masa depan. Aku lebih suka mengambil kesempatan ini sekarang. Selain itu, aku terlalu penasaran untuk melihat bagaimana caranya, berbeda dengan tempat itu. Kalina menindaklanjuti kata-kata Kia setelah itu, mengatakan, hal yang sama berlaku untukku. Aku sudah berada di tahap awal alam jiwa baru lahir, jadi aku bisa masuk tanpa menggunakan pengaruh Ryan. Ryan dan Rowan adalah yang terakhir. Yah, saya pikir itu cukup jelas. Tapi Rowan dan saya akan memasuki alam dewa juga. Meskipun prospek di planet ini sangat bagus, kami lebih suka memiliki lebih banyak tantangan. Begitulah keputusan dibuat pada akhirnya. Rowan, Ryan,
Kalina, dan Kia akan pergi, sementara sisanya akan tinggal. Namun, ada satu orang tambahan yang meminta untuk pergi juga. Tuan, aku ingin pergi bersamamu. Rowan memandang Zuo saat dia menyipitkan matanya. Kamu baru saja mencapai Foundation Establishment Realm. Juga, keluargamu masih di Freedom City. Jangan lupa aku tidak bisa membawa mereka bersamaku. Mengapa kamu meminta untuk mengikuti kami ketika kamu tahu risiko yang akan kamu hadapi? Saya akan jujur, Anda memiliki masa depan yang sangat cerah di depan Anda selama Anda tinggal di Sekte Kebebasan. Meskipun Zuo masih muda, dia bersikeras dengan keputusannya. Saya ingin pergi. Saya ingin mengikuti guru. Kalina, yang ada di sana bersama keduanya, kemudian meminta. Itu akan tergantung pada apakah keluargamu setuju atau tidak. Tapi kurasa orang tuamu tidak akan senang mendengarnya. Zuo menundukkan kepalanya, tampak sedih. Kalau begitu, aku akan pergi bertanya kepada orang tuaku di Freedom City. Tanpa membuang waktu, Zuo meninggalkan ruangan dan berlari kembali ke Freedom City. Adapun Rowan, dia melirik Kalina, bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Kalina mengangkat bahunya sebagai tanggapan. Karena aku tahu betul bahwa kamu ingin melihat bagaimana anak itu nantinya. Setidaknya aku bisa mengatakan sebanyak itu, tahu. Rowan menghela nafas, tidak menyangkal kata-kata Kalina. Oh well, level minimum untuk alam dewa tampaknya adalah alam pendirian yayasan. Lagi pula, aku membantu Zuo mencapai fondasi 9 pilar yang sempurna, jadi dia tidak akan terlalu tertinggal dari anak-anak di atas sana. Itu mengingat orang tuanya setuju, tentu saja, kata Kalina. Jika mereka mengatakan tidak, maka kita akan meninggalkannya di sini. Kemudian pada hari yang sama, Zuo kembali ke sekte tersebut bersama orang tuanya. Pada akhirnya, orang tuanya setuju untuk melepaskannya karena Zuo hanya mendapatkan posisinya karena dukungan Rowan. Begitu Rowan pergi, tidak ada jaminan tentang masa depan Zuo. Kalina mencoba menjelaskan bahwa masa depan Zuo kemungkinan besar akan lebih baik jika dia tetap tinggal. Namun, orang tua Zuo masih lebih suka Zuo pergi bersama Rowan. Baiklah, kalau begitu aku akan membawanya bersama, jawab Rowan. Tapi ketahuilah bahwa kamu mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Mungkin kita semua akan mati di sana. Adapun kamu, keluarganya, aku akan memberitahu sekte untuk menjagamu mulai sekarang. Orang tua Zuo mengangguk sebagai tanggapan dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Mereka membawa Zuo bersama untuk menghabiskan satu hari terakhir bersama anak mereka, yang tidak keberatan Rowan. Ryan memanggil Malo dan pergi ke aula formasi. Di sana, dia menyampaikan semua yang dia ketahui tentang formasi sirkuit dan memberitahu kelompok mereka bahwa pengembangan dan penggunaan sistem komunikasi akan bergantung pada mereka mulai sekarang. Tentu saja, dia bukan idiot. Ryan memastikan untuk menyimpan semua informasi tentang sistem sejauh ini. Jika dia perlu memulainya lagi di masa depan, itu akan jauh lebih mudah karena dia sudah menguji semua hasil hingga saat ini. Selain itu, dia juga memasukkan banyak peralatan yang diperlukan untuk membuat hal-hal yang lebih rumit di alam dimensi permata jiwa juga. Terserah Anda sekarang. Jika saya kembali suatu hari nanti, saya ingin melihat seberapa jauh kalian membawa sistem komunikasi saya. Ya, semua orang mengangguk, menerima kata-kata Ryan. Dengan itu, hanya beberapa hari tersisa sebelum portal ditutup, jadi Ryan dan Rowan memutuskan untuk pergi. Bab 956 Mengapa Anda tidak memberitahu? Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ryan, Rowan, Kalina, Kia, dan Zuo berjalan keluar dari Sekte Kebebasan. Kentucky dan Celis juga ada di sana, karena mereka ingin melihat mereka melewati portal. Kentucky bahkan menawarkan untuk membawa semua orang ke sana, yang diterima oleh kelompok Ryan. Tentu saja, ada beberapa orang lagi yang pergi juga. Malo, Wataba, Lisa, Luna, Fizer, dan banyak anggota Sekte Kebebasan lainnya ingin melihat mereka pergi. Secara alami, mereka mengikuti kelompok Ryan sampai akhir. Di dalam Bestial Secret Ground, adalah mungkin untuk melihat banyak pembudidaya dan binatang iblis di alam jiwa baru lahir atau tahap 5 menuju portal. Lagi pula, banyak dari mereka berada di sisi lain dunia ketika mereka mendengarnya. Mereka menghabiskan lebih dari seminggu perjalanan konstan, dan pasti ada lebih banyak lagi yang datang dengan kecepatan saat ini. Namun, kelompok Ryan mengabaikannya. Baiklah kalau begitu. Kurasa ini dia.
Malo dan yang lainnya tetap berada di depan portal ke alam dewa saat mereka melihat kelompok Ryan yang mendekatinya. Sampai lain waktu, Ryan, Rowan. Ryan tertawa sebagai tanggapan, berkata, pasti. Mungkin kita akan melihat Anda di sana di masa depan. Ryan dan yang lainnya kemudian melewati portal dan akan diselimuti oleh kekuatan spasial ketika tiba-tiba. Pin. Mendeteksi jalan menuju alam dewa. Koordinat transfer diamankan. Inisialisasi pengumpulan tautan sistem permata jiwa antara host dan makhluk lain. Saat itulah Kentucky dan Celis merasakan kekuatan spasial menyelimuti tubuh mereka saat mereka juga diseret ke portal. Apa-apaan ini? Dia dan Celis berubah menjadi kilatan cahaya perak bersama dengan kelompok Ryan sebelum mereka semua menghilang di dalam portal. Tentu saja, tidak sebelum dia mendengar beberapa kata yang membuatnya merasa ingin menangis. Bukankah Kentucky bilang dia tidak mau pergi? Malo bertanya, ekspresinya sedikit bingung. Mungkin dia tidak tahan melihat si kembar pergi dan berubah pikiran, kata Pollyanna sebagai tanggapan. Yah, itu pasti masalahnya. Wataba dan Glennie mengangguk setuju. Kentucky yang malang, hanya air mata yang tertinggal saat dia menghilang bersama semua orang. Transfer spasial jauh lebih lama kali ini. Selain itu, sistem terus bekerja saat itu terjadi. Titik persimpangan spasial ditemukan, mengubah arah transfer. Kelompok si kembar hanya bisa merasakan perubahan kekuatan spasial yang bekerja pada tubuh mereka saat mereka meninggalkan jalan yang diikuti oleh orang lain. Namun demikian, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka juga tidak mau. Paling tidak, mereka tahu bahwa sistem tidak akan mengirim mereka ke dalam situasi berbahaya, atau setidaknya begitulah yang mereka yakini. Karena jarak dan perbedaan antara alam, transfer membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan. Tiba-tiba, retakan muncul di tengah langit saat gerbang spasial terbuka. Sayangnya, tempat ini berada di antah berantah, jadi tidak ada yang melihatnya. Fup. Setelah itu, 4 kilatan cahaya perak turun darinya. Kilatan itu kemudian berhenti di atas tanah sebelum mereka menjelma menjadi 2 manusia, 1 burung dan 1 pohon iblis dalam bentuk manusia. Si kembar tidak tahu apa yang terjadi selama transfer. Mereka paling banyak bisa berbicara satu sama lain, jadi mereka tidak tahu bagaimana keadaan yang lain. Kelompok Ryan segera membuka mata mereka, tepat pada waktunya untuk melihat gerbang spasial di atas kepala mereka menghilang. Ada juga beberapa kekuatan spasial yang tersisa di tubuh mereka yang dengan cepat memudar. Namun, mereka tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, jumlah anggota kelompok mereka yang hadirlah yang menarik perhatian mereka. Tunggu, di mana Kalina, Kia, dan Zuo? Baru saat itulah Ryan memperhatikan burung itu, bertanya dengan heran, benar. Kenapa kamu di sini juga? Kentucky terus menangis sambil meratap, aku tidak tahu. Aku tidak mau datang. Sesuatu menarik Celis dan menarik kami ke dalam portal sialan itu. Aku ingin kembali. Celis tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Oh well, Realm of Gods atau tidak, bagiku, tidak apa-apa. Dia kemudian menepuk kepala Kentucky, berkata, jangan khawatir, kami akan menemukan lebih banyak gadis untuk menyembahmu di sini juga. Rowan menyipitkan matanya saat dia menyebarkan sense spiritualnya, sama sekali mengabaikan Kentucky dan Celis. Segera, dia menyadari bahwa spiritual sense-nya tidak bisa melangkah lebih jauh dari beberapa meter. Sense spiritual kita tertahan di tempat ini. Namun, saya tidak bisa melihat gadis-gadis dan murid saya sama sekali. Ryan melupakan masalah Kentucky saat dia menjadi khawatir tentang Kia. Mungkinkah kita diteleportasi ke tempat lain? Rowan mengangguk, menjawab, itu satu-satunya alasan yang mungkin. Anda ingat bahwa sistem mengatakan sesuatu tentang menemukan koordinat baru, kan? Setelah beberapa saat, dikatakan menemukan titik persimpangan. Itu mungkin saat kami berpisah. Pikiran Ryan kemudian memasuki alam dimensi permata jiwa, bertanya, Saudari Orb, apakah Anda di sana? Tentu saja, Suster Orb menjawab. Namun, jangan tanya saya apa yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang diputuskan oleh sistem dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, kalian harus menguatkan diri. Kekuatan spasial yang melindungi tubuhmu akan segera menghilang. Kelompok Ryan bingung mendengarnya. Bagaimana apanya? Kekuatan spasial itu akhirnya menghilang ketika tiba-tiba. Arur.
Kelompok Ryan merasa seperti tubuh mereka diserang oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua jatuh ke tanah dan berkerut kesakitan. Anehnya, bahkan celis, pohon iblis, tidak terkecuali. Secara alami, apapun yang terjadi memengaruhi lebih dari sekadar tubuh mereka. Nah, begitulah. Energi surgawi dari alam dewa sekarang memasuki tubuh Anda. Anda bisa menyebutnya semacam baptisan. Itu akan mengubah tubuh Anda sehingga ketergantungan Anda pada energi spiritual berubah menjadi energi surgawi. Omong-omong, tidak ada energi spiritual di alam dewa, hanya energi surgawi. Ryan dan Roan merasa ingin memecahkan bola itu menjadi ribuan keping ketika mereka secara bersamaan bertanya, "Apa? Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?" Tihi, persetan denganmu. Maka dimulailah proses untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Bab 957 di alam dewa. Rasa sakit yang luar biasa kemudian, kelompok Ryan akhirnya bisa bangkit sekali lagi. Untungnya bagi mereka, tidak ada binatang iblis atau semacamnya yang mencoba menyerang mereka selama transformasi. Bisakah kamu memberitahu kemana sistem membawa kita setidaknya, Sister Orb? Saya ingin sekali, tetapi sepertinya tidak ada informasi yang tersedia. Apa maksudmu dengan itu? Sistemnya yang mengatakan bahwa dia menemukan koordinat ini, bukan? Kenapa tidak ada informasi lain? Kata Ryan sebagai tanggapan. Itu bagian yang aneh. Itu hanya menemukan koordinatnya sendiri. Ia tidak mengatakan mengapa ia memilihnya atau apakah bahkan ada alasan apapun. Mungkin sistem menganggap bahwa menggunakan portal binatang iblis bukanlah ide yang bagus. Kentucky tidak bisa tidak menunjukkan, setelah pulih dari kesedihannya karena bergabung dengan mereka di luar kehendaknya. Bukankah itu buruk? Jika sistem membawa kita ke sini karena ingin menjaga kita tetap aman, bukankah itu berarti Kalina, Kia, dan Zuo dalam bahaya? Mereka tidak dipindahkan ke tempat ini seperti kita dulu. Ryan dan Roan menyipitkan mata sebagai tanggapan. Seperti yang saya katakan, itu hanya kemungkinan. Tidak ada informasi yang cukup untuk mencapai kesimpulan itu. Siapa tahu, mereka mungkin berada dalam situasi yang lebih baik daripada kita. Sister Orb mencoba meredakan suasana. Roan kemudian menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu, berkata, terserah. Karena tidak ada cara untuk mengetahuinya untuk saat ini, sebaiknya kita mengabaikannya untuk saat ini. Seperti biasa, dia sangat langsung. Jadi, apakah kamu setidaknya tahu di mana kita berada, Sister Orb? Tidak tahu. Sister Orb sama tidak bergunanya seperti biasanya. Tanpa banyak pilihan, semua orang hanya bisa terbang dan memeriksa sekeliling mereka, atau begitulah yang mereka coba. Kita tidak bisa terbang. Semua orang memperhatikan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tanah sama sekali. Anda tidak bisa. Hanya mereka yang berada di atas alam transisi yang dapat terbang di alam dewa. Sister Orb menjelaskan. Di atas alam transisi, seru Kentucky sebelum dia langsung menutup paruhnya dengan sayapnya. Seseorang tidak dapat berbicara tentang alam transisi, atau mereka akan dihukum oleh surga, atau begitulah seharusnya. Tidak terjadi apa-apa. Ya, pembatasan untuk berbicara tentang alam transisi hanya terjadi di alam manusia. Itu karena Anda harus mencapai alam transisi jika Anda ingin naik ke tempat ini. Di alam dewa, alam transisi tidak berarti banyak, jadi surga di sini tidak peduli jika Anda membicarakannya atau tidak. Aku mengerti, Kentucky menghela nafas lega. Dia melihat betapa kuatnya serangan balik itu sekali, jadi dia takut dia bahkan tidak akan selamat. Roan mengabaikan Kentucky saat dia mengubah topik pembicaraan. Jadi, hanya mereka yang berada di alam transisi yang bisa terbang. Aku sangat menyukainya. Ryan, yang masih mengkhawatirkan Kia, mau tidak mau bertanya, apakah kamu tahu jika ada cara untuk pergi kemana Kia dan yang lainnya diangkut? Tidak, aku bahkan tidak tahu di mana kita berada. Bagaimana saya bisa tahu di mana mereka berada? Saya tidak tahu apakah kami diteleportasi ke suatu tempat yang dekat atau di sisi lain alam dewa sama sekali. Yah, setidaknya mereka memiliki Golden Drawhare bersama mereka, jadi bersembunyi seharusnya tidak menjadi masalah jika perlu. Roan memperhatikan poin penting dalam kata-kata Sister Orb. Kamu mengatakan, sisi lain dari alam dewa. Maksudmu kita berada di planet yang sama? Tidak persis. Sister Orb menjawab. Yah, kamu tidak sepenuhnya salah. Realm of Gods adalah daratan yang sangat besar. Jangankan satu planet,
Bahkan jika Anda memiliki tanah senilai ratusan ribu planet, Anda bahkan tidak akan mendekati ukuran total alam dewa. Jangan tanya saya sejauh mana karena saya tidak tahu. Beberapa bahkan percaya bahwa alam dewa mungkin tidak terbatas. Tentu saja, saya tidak berpikir itu benar. Ryan kemudian melihat ke langit dan akhirnya mengerti sesuatu. Tidak heran ini siang hari meskipun aku tidak bisa melihat matahari. Apakah alam dewa memiliki malam hari? Memang, hanya saja Anda tidak akan melihat bintang apapun, hanya langit yang panjang dan gelap yang membentang selamanya. Adapun mengapa kita memiliki siang hari, saya tidak tahu. Mungkin karena energi surgawi. Mungkin ada kekuatan yang bertindak atas tanah itu. Siapa tahu? Celis menunggu Sister Orb memberikan semua penjelasan itu sebelum akhirnya bertanya tentang apa yang paling penting baginya. Apa energi surgawi ini? Bisakah kita menggunakannya untuk berkultivasi? Seberapa bagus? Apakah ada yang harus kita perhatikan sebelum menyerap energi ini? Transformasi apa yang kita lalui? Itu banyak pertanyaan. Baiklah, jawaban untuk pertanyaan pertama Anda dulu. Energi surgawi adalah apa yang bisa Anda sebut energi spiritual alam dewa. Jawaban untuk pertanyaan kedua Anda. Ya, Anda bisa menggunakannya untuk kultivasi. Adapun pertanyaan ketiga, itu jauh lebih unggul dari energi spiritual. Itu bisa membuat fondasi lebih kokoh selama kultivasi. Itu membuatnya mudah untuk menemukan jalan seseorang. Terobosan juga terjadi dengan lebih mudah. Juga, tidak ada pengotor dalam energi surgawi, jadi semakin banyak, semakin baik. Untuk pertanyaan keempat, tidak ada yang perlu kamu perhatikan saat menyerapnya. Namun, saya sarankan untuk merevisi manual kultivasi Anda jika Anda memilikinya. Anda akan melihat bahwa energi surgawi bertindak sangat berbeda di dalam tubuh Anda. Oh well, Celis dan Kentaki adalah binatang iblis, jadi saya percaya mereka bahkan tidak memiliki manual kultivasi untuk memulai. Adapun Ryan dan Rowan, sistem akan memodifikasi manual Anda secara otomatis. Jika ada sesuatu yang buruk tentang itu, maka itu mungkin pembatasan yang berlaku untuk tubuh seseorang. Misalnya, Anda tidak bisa terbang tanpa menjadi burung bersayap sebelum alam transisi. Ada juga masalah divine sense yang tidak mencapai terlalu jauh. Omong-omong, di sini disebut sense surgawi, bukan sense spiritual. Rowan mencoba menggunakan sense spiritual sebelum transformasi, jadi jika Anda mencoba menggunakan sense spiritual sekarang, Anda akan melihat bahwa itu juga berubah. Itu perasaan surgawi. Dan terakhir, pertanyaan kelima. Transformasi dilakukan agar tubuh Anda dapat menyerap energi surgawi ke dalam dantian dan inti Anda. Bagaimanapun, mereka dibuat untuk menahan energi spiritual sejauh ini. Secara alami, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama dengan energi surgawi. Lihat sekilas meridian, dantian, dan inti Anda. Anda akan melihat apa yang saya bicarakan. Kelompok Ryan mengangguk dan mencoba semua yang dibicarakan Sister Orb. Bab 958 Danau. Sister Orb benar tentang hal pertama tentang energi surgawi. Kelompok Ryan tahu bahwa itu bergerak jauh lebih mudah di meridian mereka. Namun, karena itu adalah jenis energi yang lebih tinggi, itu juga lebih kuat. Dikatakan demikian, dantian dan inti mereka tidak dapat menampung lebih dari sepertiga dari jumlah yang dapat mereka simpan sebelumnya dengan energi spiritual. Rowan kemudian mengangkat tangannya dan menggunakan energi surgawi untuk mengumpulkan elemen gelap. Segera, dia melihat perbedaannya, berkata, kecepatan saya hanya 1/10 dari apa yang bisa saya lakukan sebelumnya. Ryan dan yang lainnya mencoba melakukan hal yang sama dan memperhatikan masalah yang sama. Memang, sangat sulit untuk mengumpulkan elemen sekarang. Itu satu lagi batasan energi surgawi alam dewa. Anda harus memahami bahwa meskipun energi berkualitas lebih tinggi, itu pasti lebih sulit untuk dikendalikan dan digunakan. Di sisi lain, Anda pasti tidak dapat melampaui alam transisi tanpanya. Faktanya, Anda berempat sudah melakukannya dengan sangat baik untuk tingkat kultivasi Anda, terutama Ryan dan Rowan, yang memiliki dukungan sistem. Sister Orb memberikan kabar baik setelah itu, melanjutkan, namun, ada sesuatu yang baik tentang energi surgawi. Fakta bahwa Anda membutuhkannya jauh lebih sedikit daripada yang Anda perlukan energi spiritual untuk terobosan. Menurut Anda berapa lama Anda akan memasuki tahap puncak dari alam jiwa yang baru lahir kembali ke alam manusia? Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum menjawab,
mempertimbangkan semua bantuan yang kami miliki dengan kemampuan Celis, saya yakin itu akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun. Hehe, saya akan terkejut jika Anda tidak menerobos dalam waktu kurang dari 1 tahun sekarang, Sister Orb menjawab dengan percaya diri. Kentucky senang mendengar kata-kata itu. Secepat itu, mungkin tidak terlalu buruk untuk datang ke tempat ini. Apakah ada hal lain yang harus kita ketahui? Tanya Celis. Saya tidak berpikir begitu. Jika saya ingat sesuatu, saya akan memberi tahu Anda. Semua orang mengangguk saat mereka dengan cepat melompat ke punggung Kentucky. Pada akhirnya, membawa Minokawa bersama mereka masih memungkinkan kelompok mereka untuk terbang. Cobalah untuk pergi sangat tinggi, Kentucky. Kami ingin memeriksa di mana kami berada saat ini. Kentucky mengangguk sambil mengepakkan sayapnya. Namun, jauh lebih sulit untuk meninggalkan tanah daripada biasanya. Sangat sulit, aku merasa tubuhku ditarik ke bawah dengan lebih banyak kekuatan. Rowan tidak terkejut dengan itu. Itu karena gravitasinya juga jauh lebih tinggi. Setidaknya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di planet-planet di alam manusia. Ini adalah hal yang baik untuk latihan fisik. Oh, benar. Bagus kamu bilang begitu. Gravitasi alam dewa tidak sama di mana-mana. Beberapa tempat mungkin ratusan kali lebih buruk, sementara yang lain akan terasa seperti bergerak di luar angkasa. Tentu saja, kamu harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mulai merasakan perbedaan antar area, jadi jangan khawatir tentang hal itu terjadi secara tiba-tiba. Kentucky terus naik lebih tinggi dan lebih tinggi, akhirnya memungkinkan kelompok si kembar melihat lebih banyak tempat di mana mereka mendarat. Jadi, kita mendarat di tengah gurun, iya. Wilayah tempat mereka berada tampaknya benar-benar gersang. Ada beberapa tanaman kecil di sana-sini, tetapi itu adalah tanaman asli dari lingkungan seperti itu. Dengan visi Minokawa yang lebih besar, Kentucky dapat melihat sesuatu di kejauhan. Ada pergerakan jauh di depan. Mau mendekat untuk memeriksa. Ryan, Rowan, dan Celis memeriksa sekeliling mereka sedikit lagi sebelum mengangguk. Tentu, silakan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mendekati makhluk itu. Itu tampak seperti armadillo tetapi memiliki 3 ekor dan 1 tanduk. Itu juga beberapa kali lebih besar dari armadillo biasa. Segera setelah armadillo menyadari kedatangan kelompok Ryan, ia mulai menggali sebelum menghilang ke tanah. Kelompok Ryan tidak terlalu mempermasalahkannya, dengan berkata, "Iya, setidaknya itu berfungsi untuk menguji Divine Sense." Celis setuju karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Memang." Divine Sense membuat kita melihat sekeliling kita jauh lebih jelas. Namun, saya tidak bisa melihat lebih dari 10 meter di depan saya. Itu bagus bahwa Kentucky cukup dekat sebelumnya, itu benar-benar pergi. Ryan dan Rowan sedikit lebih baik. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Spiritual Sense, atau Divine Sense, dalam hal ini, tidak pernah menjadi keahlian binatang iblis. Kita dapat melihat sejauh 15,5 meter, tetapi tidak lebih dari itu. Aku ingin tahu apakah seorang kultivator Yayasan Pendirian Realem dapat melihat apapun. Aku akan mengatakan mereka bisa melihat hingga setengah meter jika mereka memiliki jiwa yang sangat kuat. Sister Orb menyebutkan saat mereka menanyakan pertanyaan itu. Kentucky sekali lagi terbang ke langit dan terbang ke depan, mencoba menemukan hal lain. Akhirnya, ia melihat sesuatu di kejauhan. Kurasa aku bisa melihat danau di sana. Danau. Di sini, mungkin ini oasis, kan? Kentucky menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya tidak tahu. Saya akan lebih dekat untuk melihatnya." Saat Kentucky terbang ke arah danau, dia mulai melihat lebih banyak. Sepertinya ada banyak binatang iblis di sekitarnya. Namun, tidak dapat dikatakan berapa level mereka. Rowan kemudian memperhatikan sesuatu yang lain. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Memang, semua binatang iblis menunggu di luar air, melihat ke danau dan tidak ada yang lain. Bahkan ketika Kentucky mendekat, perhatian mereka tidak terfokus pada para pendatang baru. Ya, mereka sama sekali mengabaikan kedatangan kelompok Ryan. Sepertinya itu normal untuk lebih banyak kompetisi muncul karena mereka sepertinya tidak peduli dengan kita. Mayoritas binatang iblis berada di tahap 2 atau 3. Setidaknya itu sejauh yang bisa diperiksa oleh Divine Sense mereka. Namun, itu tidak masalah karena kelompok mereka dengan cepat menyadari bahwa tempat ini tidak hanya memiliki binatang iblis. Di seberang air, oh,
Ada karavan di sana. Sebuah karavan. Perhatian kelompok Ryan langsung teralihkan saat mereka melihat ke arah mana Kentucky ditunjuk. Hei, ada manusia di sini juga. Ayo pergi ke sana untuk melihat. Namun, saat Kentucky hendak terbang di atas air, Ryan dan Rowan melihat warna merah dari niat membunuh.